Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dalam presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Peranan Budaya dan Potensi Lokal. Kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dalam pembuatan pangan. Pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contoh sumber daya alam adalah sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang dan mineral. Jenis sumber daya alam. Yang pertama, berdasarkan kemungkinan pemulihannya, dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Jenis sumber daya alam ini bisa habis. Untuk itu perlu adanya upaya perlindungan dan pembudidayaan. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk sumber daya alam jenis ini, kita harus menghematnya, karena kalau sudah tidak ada, maka sumber daya alam ini akan mengalami kelangkaan, bahkan akan hilang sama sekali. Sedangkan sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya adalah sumber daya alam yang tidak pernah habis meskipun dipakai dalam jumlah yang banyak. Contohnya sinar matahari, arus air laut, dan juga udara. Meskipun sumber daya alam ini tidak terbatas jumlahnya, tapi sebisa mungkin kita harus bisa memanfaatkannya. Yang kedua, berdasarkan materi atau jenisnya, dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam organik atau bersifat hayati. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam organik meliputi kehutanan, peternakan, perikanan, dan juga pertanian. Untuk yang kedua, kategorinya adalah sumber daya alam anorganik atau non-hayati. Sumber daya alam yang bahannya berupa benda mati, dapat berupa benda padat, cair, dan juga gas. Kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam anorganik atau non-hayati adalah contohnya pertambangan. Untuk selanjutnya, sumber daya alam dibedakan berdasarkan habitatnya. Dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam terestris atau daratan dan sumber daya alam akuatis atau perairan. Sumber daya alam terestris atau daratan ini berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk berbagai aktivitas penduduk atau segala sumber daya yang berasal dari darat. Ini macamnya banyak sekali, ya. Kemudian untuk yang sumber daya alam akuatis, yaitu sumber daya yang berhubungan dengan laut, sungai, danau, air tanah, air hujan, dan lain-lain. Intinya yang habitatnya atau yang berkenaan dengan perairan. Kategori berikutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan kegunaan atau penggunaannya, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sumber daya alam penghasil bahan baku, sumber daya alam energi, yang ketiga sumber daya buatan, dan yang keempat adalah benda cagar budaya. Sumber daya alam penghasil bahan baku adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya menjadi lebih tinggi. Contoh, hasil hutan sebagai bahan baku pembuatan mebeler atau piranti, meja, kursi. Yang kedua yaitu sumber daya alam energi. Sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi untuk kepentingan umat manusia di muka bumi. Contohnya adalah pemanfaatan gelombang laut, panas bumi,
arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi, dan juga gas bumi. Untuk yang ketiga, yaitu sumber daya buatan, adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam hayati atau non-hayati yang karena intervensi manusia telah berubah menjadi sumber daya buatan. Contohnya adalah waduk. Jadi waduk ini adalah artifisial, ada juga yang buatan dari manusia. Yang keempat yaitu benda cagar budaya, adalah benda buatan manusia yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Di sini banyak sekali di Indonesia, contohnya adalah Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Sumber daya alam lokal berpotensi untuk dijadikan sebagai pangan. Pada kali ini saya membatasi untuk wilayah Tuban sampai Lamongan. Mencakup hal apa saja, yaitu hasil kelautan, tambak atau budidaya perikanan, dan juga pertanian atau perkebunan. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah bahan pangan hasil kelautan. Di sini yang bisa kita manfaatkan atau kita kelola dari hasil kelautan adalah dari jenis ikan, cephalopoda, crustacea, mollusca, holoturoidea, echinodermata, ganggang atau alga, dan juga limbah pengolahan hasil kelautan juga bisa kita manfaatkan. Penerapan bioteknologi pangan hasil kelautan. Di sini bisa kita jadikan berbagai macam produk olahan seperti sosis yang memanfaatkan bakteri Pediococcus cerevisiae, kemudian Micrococcus species, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum. Jenis sumber daya alamnya antara lain yang bisa kita olah menjadi sosis tersebut antara lain adalah seafood, alga atau ganggang, limbah ikan tuna. Kemudian yang kedua adalah kecap. Kecap ini memanfaatkan jasa dari mikroorganisme yang bernama Leucocytic mesenterides. Kemudian ada jenis Lactobacillus plantarum dan juga Pediococcus cerevisiae. Sedangkan bahan alamnya yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan kecap antara lain dari jenis ikan dan juga udang. Berikutnya adalah pakan ternak. Pakan ternak ini memanfaatkan dari limbah pengolahan ikan, misalnya dari cangkang rajungan ataupun cangkang jenis udang-udangan yang tidak bernilai kita ubah menjadi bahan pakan khususnya bagi ternak. Di sini memang tidak ada bakteri yang digunakan. Mungkin ada beberapa jenis pakan ternak yang nanti bisa memanfaatkan jasa dari mikroorganisme, baik itu dari jenis bakteri ataupun dari jenis kapang. Kemudian produk olahan yang berikutnya adalah roti. Roti ini seperti kita ketahui memanfaatkan dari apa yang secara umum dinamakan ragi. Kalau ragi kita tahu secara mikroorganismenya yang bisa berjasa untuk pembuatan roti adalah jenis Saccharomyces cerevisiae. Bahan yang bisa digunakan sebagai roti atau olahan roti adalah memanfaatkan sumber daya alam ikan, kemudian dari cangkang beberapa jenis mollusca dan juga alga. Kemudian produk yang berikutnya adalah nata. Nata ini yang terutama adalah dengan memanfaatkan jasa mikroorganisme Acetobacter silynum, ya, untuk jenis sumber daya alamnya siwet. Berikutnya bahan pangan hasil tambak atau budidaya air. Di sini yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita kelola adalah dari jenis lele, bandeng, patin, udang, dan lain-lain. Selanjutnya penerapan bioteknologi pangan hasil tambak atau budidaya. Jenis olahannya adalah sosis. Sosis ini memanfaatkan jenis mikroorganismenya seperti Pediococcus cerevisiae, kemudian Micrococcus species, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum. Adapun sumber daya alamnya yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan sosis adalah lele dan juga patin. Berikutnya adalah bahan pangan hasil pertanian atau perkebunan.
Sumber daya alam yang bisa dikelola dari bahan atau dari hasil pertanian maupun perkebunan adalah buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman khas misalnya siwalan, karena di sini banyak sekali atau melimpah jenis siwalan yang bisa kita manfaatkan menjadi pangan atau sumber pangan kita. Yang berikutnya adalah limbah organik sayur dan buah. Bioteknologi pangan hasil pertanian atau perkebunan, misalnya nata. Nata ini banyak sekali macamnya berdasarkan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Ada yang umum kita ketahui adalah pemanfaatan nata dari air kelapa dengan memanfaatkan bakteri Acetobacter psilinum. Kemudian ada yang bisa kita pakai sumber daya alamnya untuk pembuatan nata adalah nanas, tomat, kulit pisang, nira, aren, limbah tahu, dan lain-lain. Untuk jenis bakterinya bisa memanfaatkan Acetobacter aurantiens, Acetobacter aceti, dan Acetobacter melagens. Kemudian produk pangan yang bisa kita jumpai, yang bisa kita manfaatkan dari sumber daya alam misalnya singkong dan juga ketan adalah tape. Ini juga sangat familiar sekali di masyarakat kita dengan memanfaatkan jasa Rhizopus species maupun Saccharomyces cerevisiae. Olahan berikutnya adalah kecap dengan sumber daya alamnya yaitu kedelai dengan memanfaatkan mikroorganisme Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, dan juga Aspergillus niger. Jadi ini dari famili Aspergillus atau dari marga Aspergillus. Berikutnya adalah brem. Brem ini bahan dasarnya atau sumber daya alam yang bisa kita pakai adalah ketan yang diubah menjadi tape, kemudian menghasilkan hasil fermentasinya adalah air tape tadi yang kemudian kita padatkan menjadi brem. Mikroorganismenya yang membantu pengolahan dari air tape menjadi brem adalah Saccharomyces cerevisiae. Demikian tadi adalah pemaparan saya tentang pengolahan atau pemanfaatan sumber daya alam untuk pengolahan pangan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.